saya jadi apa, eh, pemulung botol aqua yang saya ngumpulin botol aqua, saya geprek-geprek, taruh taruh di taruh di mana, di karung, geprek-geprek sampai ngumpul banyak, jual 35.000, 40.000, yang penting buat makan. Itu dan akhirnya saya bulan Maret atau bulan April tahun 2020 itu saya bikin video. Sebenarnya bikin video itu untuk anak saya, karena anak saya nuduh saya mau saya mualaf itu karena mungkin karena perempuan atau karena apa segala macam. Karena kalau saya via via WhatsApp atau via apa, kepanjangan, kegedean. Akhirnya saya coba di YouTube, linknya saya kasih, saya kasih ke anak saya, tuh tonton tuh, biar tahu bukti kenapa ayah mualaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya tuh Andrianus, ya asal dari eh, Bekasi. Agama terdahulu saya itu Katolik. Ya, sebenarnya kisah saya mualaf itu sebenarnya nggak diduga, tidak terencana, bahkan tidak ada niat. Nggak ada niat saya masuk mau mualaf, itu nggak ada kepikiran sama sekali. Itu pada saat saya umur 42 tahun. Nah, bahkan saya posisi di situ sangat 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 antipati dengan Islam. Eh, saya nggak suka sama Islam, tapi saya nggak ngumbar-ngumbar, maksudnya ngumbar-ngumbar kebencian kepada saya, enggak. Cuman saya berdebat aja sama para Muslim itu di Facebook pada saat itu, hingga teman saya yang seorang ustadz jadi musuhan gitu. Jadi musuhan. Jadi saya cari-cari kesalahan-kesalahan lah segala macam. Nah, setiap azan tuh saya selalu tuh tutup kuping, atau enggak TV yang di rumah tuh saya gedein supaya nggak kedengeran suara azan. Saking antipatinya. Tapi saya nggak membenci teman-teman Muslim, yang teman saya nggak membenci, nggak, biasa gitu. Cuman kayak dalam hati, alah munafik loh, kayak gitu-gitu loh. Jadi, tapi saya nggak pernah namanya menunjukkan kebencian kepada mereka, tidak. Nah, suatu saat saya berdialog, ada salah satu ustadz gitu ya, dan dia ngasih satu pertanyaan gitu loh, satu pertanyaan yang jadi bimbang buat saya. Yang tadi saya kasih ayatnya itu ke Abang Mualaf TV ini, di Nehemia 8 ayat 6 itu. Terus nyambung ke ayat lain, sampai akhirnya saya mikir, gila ini nggak bisa gue jawab. Saya ragu-ragu, saya tanyalah ke Romo saya. Pertama sebenarnya bukan ke Romo awalnya. Kawan saya kebetulan ada yang flutter. Terus coba ke om saya yang dari omnya mantan istri ya. Dia pendeta. Saya tanya, nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada, maksudnya tuh jawabannya tuh nggak sesuai dengan apa ekspektasi saya. Ini kenapa begini? Nyambungnya ke yang lain-lain gitu. Sampai akhirnya saya tanya ke Romo saya, ya dijawab, tapi dijawabnya memang sebenarnya memang nggak puas, memuaskan ini saya gitu, nggak membuat saya puas. Nah, dan akhirnya 2 kali saya datang, dibilang udahlah Andre, nggak usah jauh-jauh kau berpikir kayak gitu, mendingan imani saja lah, ikuti apa sesuai dengan apa yang diajarkan sama sama gereja segala macam. Itu masih bimbang sayangnya, sampai saya beli buku Al-Quran yang ada terjemahannya ya, masih ada di sini kalau nggak salah bukunya. Saya beli, saya pengen tahu isinya. Sebenarnya saya cuma mau berpikir, nggak, pokoknya nih agama gue yang benar, agama gue yang benar. Sampai suatu waktu saya ditanya sama umat Islam ini, dan memang pertanyaan yang dikasih sama orang Islam ini ke saya, buat saya mikir, apa saya kasih ke yang sekarang ini, saya kasih ke mereka, mereka pun nggak bisa jawab. Pertanyaannya tuh, kau tahu kan, Yesus itu mati di kayu salib
untuk menebus dosa-dosamu kan. Oh iya jelas, segitu hebatnya Yesus, dia mau mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Oke. Sekarang saya tanya, jika kamu hidup di zamannya Yesus, taruhlah kamu punya mesin waktu dan kamu bisa kembali ke zamannya Yesus. Kamu ngelihat Yesus itu mau disalib, kamu Yesus mau ditangkap, apa yang kamu lakukan? Selamatkan Yesus supaya tidak ditangkap, atau kamu bantu pasukan Roma untuk menahan Yesus? Saya jawab dengan lantang, oh saya selamatkan Yesus lah. Saya nggak mau Yesus itu dihukum mati segala macam begini-begini. Secara spontan saya bicara kayak begitu, dan dia bilang kalau begitu Anda menghalangi pengampunan dosa, dan Anda akan dibenci sama orang-orang Katolik segala macam, Kristen segala macam, karena Anda menghalangi penebusan dosa. Nah iya ya, ya udah deh, gue bantuin pasukan Roma untuk untuk nangkep Yesus supaya Yesus disalib. Kalau begitu Anda nggak jauh beda sama Yudas. Mikir lagi gue, lah iya ya, yang salah apa ya? Yang salah itu adalah konsepmu, Andre, katanya. Di situ mulai mikir. Pertama itu yang berat itu adalah anak sama istri. Saya maksudnya bukan nggak peduli karena bapak ibu udah nggak ada ya. Saya bukannya nggak peduli sama kakak-kakak, udahlah yang anak sama istri. Sampai akhirnya saya diam-diam itu di KUA, saya datang ke KUA. Saya pertama datang lagi ke mana? Ke Romo. Saya datang, saya bilang kalau satu pertanyaan ini nggak dijawab, saya pindah besok. Jawabannya gitu. Terserah kamu lah, Mas gitu ya. Dia nggak tahu nama saya. Terserah kamu, Mas. Karena gereja tidak akan kehilangan satu domba pun. Karena gereja tidak akan kehilangan satu domba pun. Saya mikir, oh jadi malah didiemin ya, maksudnya malah dilepas atau didiemin atau segala macam di nggak digubris. Oke, saya nekat datang, bingung saya pertama gini, bukan maksudnya saya udah besoknya hari Minggunya gereja, saya Seninnya saya mualaf. Saya bingung, waduh saya jalan mau kemana, saya cari di Google segala macam. Kalau mau mualaf bagaimana cara ya, saya mau bagaimana cara ya, nggak tahunya situ ada tulisan KUA ya. Nah, kantor urusan agama. Emang gue mau kawin lagi? Coba lagi cari, benar kata di KUA bisa mualaf. Lalu saya nekat datang, loh saksinya mana? Ini kenapa? Begini-begini, pokoknya tanyalah, saya mau mualaf, saya mau pindah agama segala macam. Alasannya kenapa? Ya alasannya saya mungkin ngerasa kayak ada yang benar. Itu sebenarnya belum memahami banget Islam kayak gimana, belum, karena kayak kekecewaan aja. Nah lalu akhirnya dikasih saksi berapa macam orang, dikasih saksi, udah ini ada saksi ini, ada saksi ini, ada saksi ini, udah yuk, udah akhirnya mualaf saya dapat surat mualaf saya itu tahun 2019. Saya masih ingat itu bulan April 2019. Dan di situ saya masih diem, bingung, aduh gimana ya gue ya, udahlah, saya cuma mau ngebuktiin nih saya mualaf, saya pindah agama, yang gitu, kayak kecewa gitu. Lalu saya masih diam. Mei, Juni, Juli, bingung saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Nah di situ mulailah yang namanya berkenalan dengan siapa, Sugi Kristolo, Erik Mualaf Channel, segala macam, mulai berkenalan lah segala macam itu. Cuman saya masih nggak pernah sholat karena nggak tahu sholat itu kayak gimana, ini gimana, saya nggak pernah tahu, nggak pernah, karena saya masih bimbang. Nah pada saat bulan November tanggal 13 ulang tahun anak saya datang, saya hadiri anak saya. Ini anak saya dan ini nggak ada yang tahu. Nah pada saat mau ngasih tahu ini, ceritanya mau ngasih tauin ke anak-anak, kayak nanti
anterin apa namanya enggak gini nih, saking lupanya saya karena udah 2 tahun. Jadi pada saat bulan Mei, bulan Juni, saya ketahuan, saya ketahuan, saya ketahuan pada saat saya coba mau sholat sama anak. Akhirnya dibenci lah di situ. Akhirnya saya diusir lah. Saya ingat banget itu. Nah, diusir. Nah, bulan November itu saya ketemu sama anak saya, dan anak saya itu ngomong sama saya karena saking bencinya saya sepindah agama. Andre, ini Andre ngomongnya, Andre bukan ayah, Andre. Kalau lu mau pindah lagi, kalau lu masih mau sama kita ngumpul, kembali lagi, jangan jual Yesus. Saya mikir gitu. Saya nggak jawab, saya mikir. Jawab, saya gitu. Sampai saya ini baju saya diginiin. Saya, bagaimanapun juga kamu anak ayah, Kak. Bagaimanapun juga kamu anak ayah. Ayah tetap di agama ayah. Mulai situ dia nggak pernah mau ketemu sama saya. Terus bulan Desember itu saya masih ngejalanin Natal. Karena ngelihat anak saya itu mau Natalan. Tapi pada saat saya lagi bergerak mau masuk gereja, udah masuk gereja sih, udah masuk gereja, saya mundur lagi. Ya Allah, dosa banget gue ini. Bimbang sayanya. Terus kok kebayangnya itu disuruh ngelihat kalender tanggal, kalau tahun 2020 itu lebarannya tanggal berapa ya? Nggak taunya bulan Juni kalau nggak salah. Waduh, bulan Juni gue belum bisa sholat, belum bisa ini segala macam. Nah, disitulah saya akhirnya bulan Januari, saya pokoknya udah cerita yang inilah legak. Januari itu saya mualaf ulang di Cilinci, mualaf ulang. Saya kembali mualaf lagi. Saya mualaf ulang karena saya merasa kayak gila, gue nggak tahu apa-apa, bulan Juni sudah lebaran. Mulai dari situ saya masih bisa kerja tuh, saya masih bisa kerja segala macam, kerja nggak tahunya saya udah pada saat pandemik tahun 2020 pandemik drop. Saya tidak punya pekerjaan, drop. Saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya apa-apa, sampai saya nggak punya duit, bingung sayanya. Bulan Maret bingung saja, akhirnya saya jadi kuli pasir ya, jadi kuli pasir terus untuk supaya bisa makan, supaya bisa di tempat tinggal, karena saya nggak punya tempat tinggal sama sekali. Waktu itu Ustadz Nandar main ketemu sama saya, tapi saya nggak kasih karena saya nggak ada tempat tinggal. Ya akhirnya mereka menuduh saya tuh bahwa saya tuh mungkin mualaf yang cuman cari-cari keuntungan segala macam, dan akhirnya saya menghindar karena saya memang nggak punya tempat tinggal. Nah di situ saya coba mau bertahan. Saya jadi pemulung botol aqua, yang saya ngumpulin botol aqua, saya keprek kalau di mana, di karung keprek sampai ngumpul banyak, jual 35.000 40.000, yang penting buat makan itu. Dan akhirnya saya bulan Maret atau bulan April tahun 2020 itu saya bikin video. Sebenarnya bikin video itu untuk anak saya, karena anak saya nuduh saya mau saya mualaf itu karena mungkin karena perempuan atau karena apa segala macam. Karena kalau saya via WhatsApp atau via kepanjangan, kegedean. Akhirnya saya coba di YouTube, linknya saya kasih, saya kasih ke anak saya, tuh tonton tuh, biar tahu bukti kenapa ayah mualaf. Saya diamin selama 1 bulan, nggak tahunya pas saya buka, subscribe-nya banyak. Nggak tahu, bukan tiba-tiba dalam 1 bulan bisa 3.000 4.000 subscribernya. Saya bingung kan, kok banyak banget. jadi nggak jadi YouTube juga nggak nggak sengaja ya, nggak ada niat. Bahkan mualaf Prince ini pun julukan dari dari para viewer, bukan saya. Julukan para viewer. Muhammad Andreanus pun, Muhammad itu juga dari para viewer, bukan saya. Jadi saya benar-benar nggak ini. Dan alhamdulillah pada saat dari bulan Januari, Februari,
Saya udah hafal Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, segala macam saya udah hafal surat pendek. Sampai akhirnya saya hafal bagaimana cara tuntunan sholatnya segala macam. Apa namanya? Apa namanya? Iftitah, terus atahiyat saya hafal segala macam, udah pokoknya saya udah tahu bagaimana cara sholatnya. Alhamdulillah tuh saya kayak ngerasa kayak jadi dari nyandu gitu loh. Dan alhamdulillah hitungan jam ya, mungkin 6 atau 7 jam atau 8 jam saya nggak tahu, pokoknya satu hari hafal ayat kursi, terus hitungan beberapa 5 harian gitu hafal Ar-Rahman, itu ada saksinya kalau nggak salah, siapa itu ya, nah itu saya hafal Ar-Rahman pertama cuma 40 ayat, terus 55 ayat, terus 60 ayat, jadi pada saat itu saya tambahin 5 tambahin 5 ayat begitu. Karena apa namanya, saya suka sekali Ar-Rahman itu kan, karena Fabi ayya ala ilobikum kasiban itu 31 kali ayat itu diulang-ulang, dan itu menjadi pertanyaan buat saya, kenapa Allah berfirman 31 kali ayat ulang-ulang gitu, makanya saya hafal. Nah di situ akhirnya ya sampai saat ini gitu loh. Apa namanya, istiqomah lah, alhamdulillah. Jadi saya tahu ajaran Islam bagaimana, dan sekarang kayak saya memerangi apa yang mereka katakan tentang Islam. Kebalik, tahun 2019 saya masih gembar-gembor ini Islam. 2018, 2019, 2020 saya udah benar-benar ngebela Islam, sama benar-benar ngebela Islam kayak gimana, bahwa ya jadi saya bukan menjelekkan agama-agama terdahulu saya membahas sama orang yang membahas Islam. Jadi mereaksi. Mereka membahas tentang Al-Quran segala macam begini-begini. Saya bahas tentang Alkitab. Kenapa saya mualaf? Coba jawab pertanyaan ini, jawab pertanyaan ini. Akhirnya saya ikut berdebat. Gitu. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 November itu atas bantuan AdSense-nya itu diaktifkan atas bantuan Eric Mualaf Channel. Saya berterima kasih banyak sama beliau. Dia yang bantuin aktifin AdSense-nya, dan lalu saya nggak tahu tuh tiba-tiba, walaupun dapatnya nggak banyak ya, tapi saya bisa lah untuk ngekos segala macam. Terus saya jualan kopi keliling-keliling, dan akhirnya ya sampai sekarang ini gitu. Akhirnya sekarang karena ngelihat dulu bagaimana saya sekarang ngurus, saya mengasuh 10 orang di sini. 4 anak yatim dan sisanya anak jalanan, dan itu luar biasa. Di mana? Jadi kafe ini sebenarnya wasilah dari viewer. Dia ngasih tempat untuk supaya saya bisa berusaha. Terus karyawannya siapa? Ditanya, wah karyawannya cari orang berpengalaman. Saya nggak mau. Saya didik anak-anak jalanan, anak yatim supaya mereka bisa. Jadi anggap rumah singgah lah. Dan alhamdulillah orang jalanan ini sekarang bisa barista, bisa ini. Itu ada video-video saya, kesaksian mereka, dan alhamdulillah walaupun kafe sepi masih bisa bertahan. Ini alhamdulillah Allah tuh selalu menjalankan sesuatu, apa rencananya itu luar biasa. Karena beliau tahu apa yang saya lakukan di sini, apa niat saya di sini, ya kan? Allah Maha tahu, Allah maha sempurna rencananya, dan ya istilahnya yang penting mereka nggak kenapa-napa, itu aja. Gitu Bang. Pada saat Bang Andri masih non Muslim, itu kan mungkin sampai tahap alergi mungkin dengan kalimat-kalimat kayak macam tadi suara adzan, ya. Mungkin ya pengennya nggak dengar dan mengeraskan suara TV kan. Ya. Nah pada saat itu Bang Andri sampai ke tahap apa namanya alergi ke bahasa, ke Islamnya kayak macam bahasa Arab, Islam itu keharap-harapan atau gimana, seperti apa yang di apa orang-orang sekarang itu bilang kadrun itu. Adal gurun. Iya, itu sampai segitunya nggak Bang Andri? Sampai segitu saya nggak sukanya. Sosokan bahasa Arab lah, ya kan? Paling nggak ngerti.
cuman nyaut-nyaut aja kayak gitu gitulah. Jadi tapi saya nggak menggembar-gemborkan kebencian saya gitu, cuman dalam diri saya aja. Tapi pada saat saya waktu masuk Islam, saya bingung ya, ini gimana ya bahasa Arab ya, aduh susah nih ya. Tapi nggak tahu kenapa kok hafal gitu loh. Bahkan saya cari tahu bagaimana nih Islam sebenarnya ngajarin apa sih gitu loh. Kok orang banyak sekali sampai mayoritas loh Islam. Islam tuh ngajarin apa? Sama nggak seperti ini sebelum saya masuk Islam ya. Saya cari tahu dulu itu ya, makanya saya beli Al-Qur'an itu kan. Saya cari tahu dan akhirnya oh Islam itu sebenarnya ngajarinnya cuma satu. Bersyukur. Selesai. Lu bersyukur sama Allah. Apalagi pada saat kamu bersyukur sama Allah, maka Allah akan memberikan apa yang Allah kasih ke kamu. Pada saat kamu bersyukur apa yang kau dapat, kamu selalu bersyukur sama Allah dan Allah akan menambahkan nikmatmu itu. Maka yang saya baca sesuai dengan Ibrahim ayat 7 kan. Namun jika engkau mengingkarinya atau tidak bersyukur, ya Allah akan memberikan azab yang lebih pedih. Nah, di situ saya melihat Islam simple sebenarnya. Dan saya bisa memahami walaupun dengan bahasa Arab segala macam, kok malah nyandu ya gitu loh. Terus pada saat Bang Andre kan dalam pencariannya tadi menemukan ayat Nehemia 8 ayat 6 itu, kemudian ditanyakan kepada pendeta. Itu kan sisi dari kitab sebelumnya. Nah, saat menemukan ayat itu, ada nggak sih Bang Andre cari-cari ayat-ayat di Al-Quran tentang kebenaran Islam? Cari. Bahkan lucunya, hampir sama ada di Perjanjian Lama. Saya nggak bohong itu. Ceritanya hampir sama. Sesuai. Tapi di Perjanjian Lama ya. Bahkan saya membaca tentang masalah hadis-hadis segala macam bahwa terus ya tahu jadi Nabi Muhammad SAW ini sebenarnya menjalankan seperti nabi-nabi terdahulu. Dia meneruskan. Beliau meneruskan. Sebenarnya kayak kitab Injil, Taurat dan Zabur itu sebenarnya Injil kita juga, itu kitab kita juga sebenarnya, karena Al-Quran menyempurnakannya. Tapi Injil yang mana dulu yang kita baca? Nah, pada saat Perjanjian Lama ini, kitab-kitab yang lama ini, itu Yesus bawa itu sebenarnya, bukan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu malah sebelum Yesus. Yesus sudah nggak ada. Yesus tidak tahu ada Perjanjian Baru, tidak tahu. Bahkan tidak ada namanya Yesus menulis di situ pun tidak ada. Semua itu tentang kesaksian-kesaksian yang diberikan sama murid dan saksi-saksinya. Jadi sebenarnya Perjanjian Baru itu setara dengan hadis. Firman yang mana? Firman yang mana? Siapa? Paulus memberikan sebuah ini firman. Siapa? Apakah Paulus pernah bertemu dengan Yesus? Sejak kapan Paulus dijadikan rasul? Jadi itu jadi pertanyaan-pertanyaan buat saya segala macam begini-begini itu banyak sih sebenarnya pertanyaannya, tadi saya singkatkan aja. Sebenarnya banyak. Tapi banyak yang bilang Andre itu nggak ngerti, Andre itu bodoh segala macam. Segitu bodohnya sayanya, makanya saya tanya kalau dijawab. Tapi nggak ada yang bisa jawab. Bahkan jawabannya itu maka salah sini, kurios lah, tewas, bingung sayanya. Larinya kemana-mana segala macam. Di Perjanjian Lama di Yesaya 9 ayat 5, kalau nggak saya di Yesaya 5 ayat 9, saya lupa itu. Telah lahir sang juru selamat. Nah, itu Perjanjian Lama telah lahir sang juru selamat. Yesaya itu hidupnya 1000 tahun sebelum Yesus. Kok Yesus sudah lahir di zamannya Yesaya? Kan nggak mungkin. Tapi mereka bawa ayat itu, mengenai Yesus. Yesus sudah lahir. Saya bingung. Ini apa-apaan dibawa-bawa? Di situ, saya itu jadi sebuah pertanyaan buat saya. Pengetahuan Bang Andre itu sejak kapan sih Yesus dituhankan? Yesus dituhankan, ya sejak saya masuk Katolik. Sejak saya masuk Katolik, saya diajarkan bahwa Yesus dituhankan. Tapi lucunya di Bapa Kami itu tidak ada Yesus, karena Yesus mengajarkan doa Bapa Kami. Sebenarnya Yesus itu seorang nabi yang notabene dia sangat
mempertahankan tauhid sebenarnya. Iya betul. Bahkan di Alkitab juga ada itu apa namanya syahadatnya itu. Iya. Ya kalau syahadatnya juga, aku percayakanlah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal, kan begitu. Kalau menurut Islam sih fitrahnya manusia itu terlahir Islam. Ya kan? Iya. Nah, tetapi Bang Andri punya histori bahwa Bang Andri itu dulunya menganut agama Katolik. Kemudian pada saat bersyahadat itu, pada saat ikrar ya mengucapkannya itu, Bang Andri itu rasanya gimana itu? Takut. Pada saat saya syahadat saya takut. Benar nggak ya pilihan gua? Pada saat bulan April ya, pada saat 2019 masih takut. Aduh, gimana ya? Gitu-gitu. Masih ada rasa takut segala macam. Tapi pada saat bulan Januari saya syahadat kedua itu saya nangis. Saya nangis sampai saya nggak henti-hentinya nangis, sampai saya nggak mau. Jadi itu di masjid di Cilincing, sampai saya nggak mau pulang di masjid itu. Saya sampai dari apa namanya, pada saat itu jatuhnya itu sehabis sholat Jumat. Nah itu saya diam sampai asar, saya sholat asar ikut, maghrib saya ikut sholat maghrib ikut, isya sampai sholat isya itu ikut, sampai jam 10 malam baru saya keluar dari masjid. Saking saya bingungnya, saking saya, aduh gila nih nggak mungkin ini, sampai saya merasa menyesal pada saat saya Desember itu masuk ke gereja. Gitu. Jadi benar-benar kenanya itu pas pada saat syahadat kedua itu. Ada nggak sih Bang Andri pada saat sudah bersyahadat langsung belajar mendalami Islam itu ada pembimbingnya atau gimana? Namanya saya lupa lagi ustadznya siapa namanya. Cang Oni namanya, Cang Oni. Semoga beliau nonton, dia nonton YouTube saya soalnya. Masya Allah, Masya Allah. Cang Oni namanya, ustadznya dipanggil Cang Oni, orang Betawi. Tapi dia ustadz, dan dia yang ngajarin saya cara sholat, cara saya bersedekah, cara saya wudhu. Dan di situ akhirnya apa namanya, saya mulai ini, dan kayak saya mulai buka surat-surat apa yang saya hafalkan. Saya dikasih tugas, coba Andre, kamu hafalnya itu sini bagus nih, begini. Iya, itu pagi saya dikasih pas habis sholat subuh gitu kan, itu saya dikasih, itu jam zuhur saya langsung sana, saya udah hafal. Hah? Udah hafal? Udah. Maksudnya? Iya saya udah hafal ayat kursi. Coba, masih coba. Luar biasa. Jadi kayak ada apa emang, kenapa? Kayaknya biasa aja kayak gitu. Jadi kayak saya juga nggak tahu. Andre, asal kamu tahu, itu orang-orang aja hafalnya itu bisa seharian atau 2 harian mungkin. Kamu hitungan jam ini. Saya nggak tahu. Ini bukan saya mau merasa diri saya, itu ada saksinya juga ada. Ada saksinya. Ya itu mungkin kuasa Allah ya Bang ya, saya nggak tahu. Jadi nyandu gitu, jadi nyandu. Saya sebenarnya bukan ngajarin, tapi saya mengingatkan. Sebenarnya udah cukup benar Islam itu Bang. Misalkan kayak banyak orang, ini maaf nih saya bilang gitu. Kita misalkan ikutin sholat, kamu tahu nggak yang dibaca? Misalkan nggak usah jauh-jauh Al-Fatihah lah. Tahu nggak artinya? Enggak. Kenapa enggak? Seharusnya kita pahamin maknanya aja tuh. Apa maksudnya yang kita ucapkan? Karena kan kita berkomunikasi sama Allah pada sholat. Dan itu kita tuh bertobat, termasuk bersyukur. Jadi cuma permintaannya itu dong kita. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar, seperti orang-orang yang Kau berikan, orang-orang yang beriman. Jalan yang seperti orang yang Kau berikan. Ya kan? Kita nggak minta seperti itu, tapi ngeluh sekarang. Kan kebanyakan orang-orang itu kan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, seperti apa, jalan seperti yang Kau berikan kepada orang-orang yang Kau yang beriman kepadamu atau segala macam. Itu siapa? Itu kan para nabi, benar ya Bang ya? Itu kan para nabi. Nah, nabi itu hidupnya enak apa enggak?
Enggak. Lah kalau begitu kenapa lu ngeluh? Lu yang minta begitu, nah Allah kasih seperti apa yang Nabi rasakan. Kok lu ngeluh? Wah hidupku begini banget ya. Kok begini banget padahal handphone punya, motor punya, segala macam punya, masih ngeluh hidupnya. Berarti belum tuh, baca kisahnya Nabi Ayub itu. Ah, jadi maksud saya gini loh. Kenapa kebanyakan orang kayak begitu? Saya misalkan kayak gini. Ini maaf ya Bang ya. Ini boleh bertanya semuanya orang-orang di sini bahwa udah sepi ya Andre. Iya. Besok makan apa ya? Nggak tahu. Duit sisa 100.000. Aduh listrik udah bunyi-bunyi. Sekarang saya WhatsApp ke viewer. Saya cuma minta 50.000 aja buat listrik supaya nyala. Udah itu aja gitu. Kadang mereka ngasihnya lebih. Saya begitu karena buat anak-anak di sini. Kondisi sepi. Saya bilang kalau mau bantu silakan datang ke sini. Lihat buktinya di sini. Jadi saya nggak mau bullshit. Jatiwaringin nomor 54 sebelah Jeko. Persis sebelah Jeko. Pondok Gede arah dari Kalimalang ke arah Pondok Gede, apa namanya Pondok Gede. Dari Pondok Gede arah Kalimalang. Itu apa namanya di sampingnya Jeko. Saya selalu ngasih tauin alamat. Jadi datanglah ke sini. Dan kebanyakan viewer-viewer yang datang ke sini dan akhirnya melihat sendiri. Mereka melihat sendiri. Iya Bang Andre nggak bohong ya begini-begini. Iya Ustadz Kenama datang ke sini lihat sendiri. Ustadz Sugi datang ke sini, Sugi Kristolog datang ke sini. Bahkan JCC datang ke sini segala macam. Mereka ngeliat sendiri. Jadi saya bukan mau minta-minta segala macam, nggak buat apa saya minta ya ini. Yang penting mereka bisa bertahan dan mereka tidak terlantar lagi seperti sebelumnya. Dan apa yang saya dapat di kafe ini pun buat mereka. Itu bukan mau cari sensasi Bang. Wah si Andre sosok enggak. Karena saya ini salah satu bentuk penebusan kesalahan saya pada saat saya membenci Islam. Itu alasannya kenapa saya melakukan ini. Nah itu baru benar, nebus dosa itu. Iya. Walaupun sebenarnya kalau udah bersyarat itu memang ini dosa-dosa yang lalu itu sudah Iya, tapi saya nggak bisa. Wah, pokoknya saya masih berdosa karena saya dulu menghina Nabi Muhammad, saya menghina Islam segala macam. Saya nggak bisa. Saya nggak merasa saya belum diampuni. Jadi suatu tindakan yang saya lakukan inilah untuk menebus kesalahan saya. Gitu Bang. Jadi yang nebus bukan Yesus lagi ya Bang ya. Nah, sekarang anak yatim piatunya ada berapa Bang? Ada 3. Oh, 3 ya. Banyak jalanan. Itu tinggal di rumahnya Bang Andre. Oh di sini, ya di kafe itu ya. Di kafe ya. Jadi ya kebetulan sekarang kita 24 jam. Karena apa? Karena kan sepi nih, sepi. Jadi nggak apa-apa anak-anak tidur, terus kita begadang. Makanya kan sampai kantongnya begini nih. Karena begadang saya ini udah beberapa hari ini 24 jam supaya saya dapat uang lebih. Dan alhamdulillah ada aja jam 2, jam 3 datang, gitu. Ada aja yang beli walaupun belum banyak, tapi ya alhamdulillah lah. Tidaknya mereka bisa makan itu aja. Kira-kira ada pesan nggak sih Bang untuk kita-kita yang apa Muslim dari lahir? Iya itu Bang. Sebenarnya pesannya sebenarnya gini loh Bang. Hidup kita tuh sebenarnya apa sih? Kita terkadang, wah ini gue nih sholat nih. Gue minum, gue mabok, segala macam, maksiat lah segala macam. Ini contoh aja sih Bang ya. Banyak orang-orang kayak begitu, kita nggak usah pungkirin. Lalu, lu nggak usah ngajarin gue Andre. Yang penting gue sholat. Ya bukan yang penting gue sholat. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Allah itu bukan minta lu sholat. Sholat lu itu buat lu. Zikir lu itu buat lu. Anggap hari ini adalah hari terakhir. Kita nggak tahu besok hidup atau enggak. Hari ini adalah hari terakhir. Itu aja. Kita nggak tahu nanti jam 12 kita nggak ada, jam 2 kita nggak ada. Allah sudah baik hati memberikan kita 5 kali masa pertaubatan. 5 kali masa pertaubatan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masih kurang. Tambah sholat-sholat ini. Duha, segala macam. Masih kurang. Allah dikasih banyak, kasih kesempatan.
pada saat subuh, nggak tahu ya kalau tiba-tiba Allah manggil kita pada saat jam 7 jam 8, kita mau udah modal untuk bertobat sebenarnya. Terus nggak taunya kita udah sholat zuhur, nggak tahu tiba-tiba Allah manggil kita pada saat jam 2, kita sudah, kalau itu kita niatkan ya, kita sudah bertobat. Tapi Andre, kan gue di rumah aja nggak kemana-mana, gue nggak ngelakuin dosa. Terkadang mulut, hidung, mata, telinga, otak, kita melakukan dosa tanpa kita sadari. Jadi wajar kita kenapa setiap hari sholat 5 waktu itu, biarin orang-orang bilang, gila ribet banget masuk Islam, sholat harus 5 waktu. Lah iya, lu bisa main games bisa 2 jam, lu bisa ngobrol bisa 3 jam 4 jam. Nah, sholat cuma digabungin semuanya sampai 5 waktu, nggak sampai sejam, cuma butuh 15 menit, 10 menit, 15 menit. Ya masa iya lu ngeluh gitu aja? Allah aja nggak pernah ngeluh, minta apa? Lu bisa jalanin segala macam, lu bisa senang-senang segala macam. Ya masa Allah cuma minta waktu 10 menit, 15 menit dalam waktu yang sudah ditentukan, masih ngeluh? Makanya kebanyakan orang-orang yang kayak gitu, saya cuma mengatakan, boleh fanatik asal jangan munafik. Senang ngomongin orang, senang ini orang segala macam, senang jatuhin orang segala macam. Ya kita ngaca diri sendiri bahwa kita benar apa enggak, gitu aja. Ya mungkin pesannya itu aja Bang, bahwa kita ingat mati, kita nggak tahu besok hidup atau enggak. Jadi biar teman-teman atau teman-teman muslim yang berpikir kita harus apa, itu aja sih Bang. Masya Allah, terima kasih Bang pesannya ya, khususnya buat saya pribadi nih, koreksi buat saya yang mungkin masih imannya jauh daripada Mas Andre, Bang Andre. Saya masih belajar juga ini. Masya Allah, nyentuh. Bang Andre, soal hidayah itu kan urusan Allah kan, Ya. Tetapi manusia tentu wajib menyampaikannya, berdakwah. Ya. Nah, kalau tadi pesan untuk orang yang muslim sejak lahir. Nah, sekarang bagi mereka yang masih non muslim, tetapi ada ketertarikan untuk masuk Islam, tetapi masih ragu-ragu, mungkin mereka takut diusir sama keluarganya atau hal-hal yang lain yang membuat dia itu bimbang, ya kan? Kira-kira pesan apa Bang buat mereka yang non muslim tapi masih pengen masuk Islam tapi ragu, ya seperti tadi? Oke, untuk teman-teman non muslim yang masih pengen masuk atau ragu-ragu, ini bukan masuk sekolah, ini bukan masuk ke perguruan, ini bukan masuk ke pelatihan segala macam. Ini masalah keyakinan. Kalau memang nggak sanggup jangan dipaksa. Tapi kalau yakin, karena hidayah itu dari hati, dari Allah, bukan dari siapapun, bukan. Dari Allah. Kamu mau ngomong apa segala macam, kalau hidayah belum datang dari ke kamu, belum bisa. Yakinin. Dan gak usah takut. Apa yang ditakutin? Yang kita takutin cuma satu, Allah. Apalagi? Keluarga. Oh, saya takut ditinggalin sama keluarga. Lah, saya ditinggalin sama anak istri saya. Saya ditinggalin sama kakak saya. Saya hidup sendiri. Tapi Allah punya rencana sampai saya akhirnya begini kok. Dulunya saya mulung segala macam. Nggak usah takut, hadapin aja. Kalau saya misalkan takut, namanya Anda masih berpikir duniawi. Kejar akhirat, duniawi akan ikut. Insya Allah. Itu aja. Itu sih Bang. Terus sekarang masih sendiri atau? Enggak. Saya Februari kemarin sudah menikah. Dia itu termasuk orang yang hijrah ya. Karena jadi dia itu dari kehidupan malam. Saya coba ngasih tauin dia segala macam. Akhirnya alhamdulillah dia mau pakai hijab dan dia alhamdulillah sekarang malah dia lancar untuk sholat. Itu aja. Jadi dia benar-benar hijrah. Karena kenapa dia nyamperin saya pada saat itu, dia itu keadaan mabok, dia nonton YouTube pas saya. Dan kebetulan lokasinya nggak jauh. Gitu. Disamperin saya, dia minta kayak wejangan segala macam begini. Saya bilang, kamu cantik dengan kelakuan kayak begini segala macam, kamu mati jadi bangke, siapa yang mau deketin kamu? Mau cantik kayak gimana menjadi bangke, kamu bau mati, apa yang kamu bawa? Mabuk sana sini sengsara, kurus, ditinggalin sama teman-temannya, sakit ditinggalin sama teman-temannya, apalagi? Bangga. Makanya kita hidup, saya bilang,
kita hidup dari tanah, lahir dari tanah, makan dari tanah, bahkan kita apapun bergerak tetap dari tanah, bahkan kita mati pun kembali ke tanah. Jangan sekali-sekali kayak langit. Baru dia mikir. Gitu aja sih saya kasih pesan ke dia. Akhirnya alhamdulillah dia bisa, dan Februari kemarin baru saya memberanikan diri untuk menikah. Semoga keluarga Bang Andre sakinah mawaddah warahmah, bahagia, selamat, fitin fitunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum saya lanjut ini, mungkin saya ngajak pemirsa untuk terus dukung channel Mualaf TV dan channel Mualaf Prince, apa ini? Channel. Mualaf Prince channel. Jangan lupa tuh di subscribe yang belum subscribe. Kalau yang sudah subscribe nggak usah lagi ya. Cukup komentar, like. Ada satu lagi channel kawan saya itu Rumah Hidayah Official MP. Jadi Rumah Hidayah Official MP, dia itu khusus tentang orang-orang yang mendapatkan hidayah atau hijrah. Masya Allah. Jangan lupa tuh didukung untuk channel-channel yang sifatnya syiar, yang sifatnya dakwah, mensiarkan kebenaran Islam ya. Ya. Mungkin ada satu pertanyaan yang belum saya sempat tanyakan. Mungkin sepanjang Bang Andre dari sahadat sampai sekarang memeluk Islam, itu saya yakin mungkin ujiannya banyak yang mungkin dianggap berat. Tapi ada ujian yang mungkin menurut Bang Andre itu paling berat. Itu ujian apa Bang yang paling berat menurut Bang Andre? Anak. Anak ya? Ya. Seperti apa Bang? Ya, anak-anak tinggalin saya. Itu ujian paling berat. Walaupun sebenarnya kalau anak kan tetap anak ya Bang ya? Iya. Tapi ya kayak gimana ya? Ya kita sebagai orang tua, gimana sih? Ya mungkin abang juga ngerasain kalau anak nggak suka sama abang dan tinggalin abang, gimana perasaannya Bang? Betul. Jadi ujian paling berat itu adalah anak. Dan sebenarnya kayak misalkan saya kafe sepi apa segala itu bukan ujian sebenarnya, itu memang sudah jalan Allah. Itu aja. Ya ujian sih, memang termasuk ujian, cuman misalnya ya mau gimana lagi, karena memang kita harus bersyukur apa yang Allah berikan. Itu aja. Istilahnya ujian masih normatif lah ya. Ya. Tapi kalau yang ujian berat banget itu anak. Saya akuin itu. Bang Andre pada saat pertama kali masuk Islam itu ada kesulitan nggak sih untuk mempelajari Islam? Awal kan tadi saya bilang, awal ada bingung. Sampai saya aduh nggak ngerti deh gua. Udah deh, yang penting gua ini dulu. Sampai dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 8 bulan saya aja nggak melakukan syariat Islam. Saya nggak melakukan apa-apa, sholat segala macam, tidak. Karena saya takut bingung. Cuman saya udah mulai nggak membenci Islam. Saya nggak nggak berdebat lagi gitu-gitu. Kalau sekarang sudah nggak terjun ke debat-debat lagi Bang? Masih sih, cuman sekarang mengurangi ya? Mengurangi. Kenapa? Kan saya berpikir begini, percuma berdebat sama mereka lah. Ibarat gini, mereka itu koki, saya ini mekanik. Sekarang, dulu saya koki sama mereka, terus akhirnya saya belajar mekanik nih. Nah saya bicarain tentang mekanik nih, dia nggak akan bisa, nggak ngerti. Tapi dia mengkoreksi tentang mekanik, gimana caranya? Kan gitu. Pada saat saya mengkoreksi koki, Andre lu nggak ngerti lah, saya kan pernah di koki. Ibarat kayak gitu, itu contoh analoginya, kayak gitu. Jadi mereka nggak akan paham dan mereka nggak akan terima. Mau kita kasih dalil bukunya abruk-abruk, tetap ya Tuhan, udah. Mereka mungkin ada sebagian yang mungkin sebenarnya tahu. Saya jamin sudah tahu. Saya jamin. Saya kan juga sama kayak mereka dulu. Dan saya menutupi itu. Ya enggak. Pokoknya ini benar. Enggak. Gue nggak mau enak aja. Enggak. Begitu Bang. Saya yakin mereka tahu. Buktinya siapa tuh? Siapa tuh yang pendeta, siapa tuh yang akhirnya masuk Islam? Yang ikut berdebat sama kita tuh, yang kacang mata kurus tuh. Kira mualaf.
Ya kan? Ya. Padahal tinggal menghilangkan gengsinya aja ya, Bang. Iya, hilangin aja gengsinya udah. Terima realita. Nah, Bang, saya mau flashback ke belakang nih, Bang. Boleh, boleh. Eh, Bang Andri pada saat itu berpikir nggak sih waktu waktu masih non Muslim itu Bunda Maria itu nyembah kepada siapa? Ini yang Kepada Yesus kah? Kepada siapa? saya waktu itu saya bodohnya saya nggak berpikir ke situ. Tapi pada saat saya sadar di sini, gila ya, ngapain gue berdoa kepada Maria? Itu namanya ada doa salam Maria. Terus saya tanya sama Romo juga, itu salah satu juga saya tanya, kenapa saya berdoa sama Maria? Kalau kita berdoa dan kita meminta kepada Maria, dan Maria mengatakan itu kepada anaknya, maka anaknya akan menuruti ibunya. Itu kan biasa normal. Seorang anak nurut sama ibunya. Tapi kan Yesus Tuhan, kok nurut sama manusia? Ya, inilah kamu nggak dapat ininya. Lalu saya bingung kan? Tapi Maria itu manusia biasa. Ngapain gue pakai berdoa tentang Maria? Itu contohnya. Itu jadi dulu saya nggak ada pikiran Maria nyembah siapa. Itu aja. Masya Allah. Ini Bang Andre kayaknya sibuk nggak, Bang? Enggak. Oh, Masya Allah. Enggak. Mungkin ya nanti beberapa pertanyaan lagi, barangkali mau istirahat ya. Mungkin pertanyaan saya, mungkin bukan pertanyaan sih, harapan Bang Andre ke depan. Ramadan. Harapan saya ke depan, saya pengen keluarga saya semuanya masuk Islam. Itu aja. Amin, Masya Allah. Semuanya. Kalau saya nggak mau meninggalkan keluarga saya pengen semuanya itu tidak tersesat. Amin, Masya Allah. Kalau untuk Islam, Hah? Untuk umat Islam. Kalau untuk umat Islam, kita sebenarnya mesti berpikir bahwa Islam itu sudah besar, Islam itu sudah benar. Islam itu sudah benar. Kita mau bolak-balikan segala macam tuh, kita ketemu. Kita mau surat apa aja ketemunya di Al-Fatihah juga. Contohnya kayak begitu. Al-Quran itu adalah cerminan kehidupan kita. Coba dilihat, coba aja. Apa yang kita lakukan, itu ada di Al-Quran. Semuanya. Berbuat maksiat pun Ada dalilnya. ada dalilnya. Nah, di situ paling saya cuma bilang, jalanin sesuai dengan syariat Islam. Jangan ngerasa kayak terpaksa. Tapi berpikir, apa sulitnya kita sholat? Apa sulitnya kita baca? Apa sulitnya kita memahami apa yang kita udah dikasih kenikmatan sama Allah? Kita dikasih kenikmatan, kita dikasih tangan, kaki, melihat segala macam itu. Masih kurang puas. Hanya karena uang segala macam itu terus langsung beralih kemana-mana. Jangan. Saya dulu Katolik, malah saya tuh orang berada. Tinggal di apartemen, hidup nyaman. Pada saat saya mualaf, saya down. Habis. Oh, bodoh sih Andre. Bukan bodoh. Karena saya di sini udah bukan duniawi. Saya memang tetap memikirkan untuk kepentingan saya di dunia. Iya. Tapi saya imbangin dengan akhirat. Bagaimana saya untuk nantinya di akhirat. Bukan saya menuntut untuk masuk surga, enggak. Tapi saya, bagaimana caranya saya bersyukur kepada Allah pada saat Allah ini memberikan kita rezeki yang berlimpah. Kita masuk surga atau neraka itu semua keputusan Allah. Jangan merasa kita udah baik, udah benar segala macam itu main. Nah udahlah, gue udah berbuat baik, gue udah buat sedekah segala macam, gue macam-macam segala macam. Ya percuma. Kayak orang-orang kan, nggak apa-apa deh gue maksiat segala macam, yang penting gue sholat. Bukan yang penting sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Itu sih pesannya sih bang. Bang, sekarang aktivitasnya Bang? Ini ngurusin anak-anak. Dari tadi kan saya mantau, sambil begini-gini mantau, liatin. Makanya tanya, apa udah makan? Makanya tadi mau nanya, itu Umi udah makan belum? Masak? Anak-anak makan. Jadi mantau. Ya kayak gitu-gitu. Kayak suruh anak-anak makan. Ada Ustadz ya kalau ingin belajar mereka? Alhamdulillah ada.
Ya, Ada. alhamdulillah. Dan dia ngaji segala macam. Ini baru selesai ngaji mereka. Terus Bang Andre sekarang Hmm? sudah istrinya sudah ada tanda-tanda belum? Belum, belum. Karena mungkin kecapean ya, karena begadang-begadang terus ya, karena juga beliau bantuin saya. Saya nggak tidur, dia nggak tidur. Bahkan saya sehariannya di sini nih sama anak-anak. Jadi untuk kayak apa namanya mau ngasilin juga nggak sempet kan. Kayak gitu. Jadi kadang ngurusin dulu, sabar ya gitu. Jadi saya ngurusin anak-anak. Jadi teman-teman sahabat Mualaf TV atau pemirsa Mualaf Prince Channel yang kebetulan ke Kebayoran ya atau gimana tadi? Nah, Tempat Pondok Gede. Pondok Jatiwangi. Gede, silakan mampir. Kalau ada rezeki ya alhamdulillah Amin. bisa mampir ngobrol lah, minimal ngobrol Pasti, silaturahim. pasti ada saya, nggak mungkin nggak. Masya Allah ya beliau ya, luar biasa. Bang Andre mungkin eh, barangkali ada tambahan, Tafadhol, closing statement. Enggak sih, sebenarnya saya cuma mau ada sedikit eh mungkin jadi motivasi atau ini sebuah pertanyaan tapi ini nantinya jadi motivasi. Saya mau nanya sama Bang Mualaf TV. Eh, Kira-kira apa yang Allah suka tapi tidak diizinin? Dan apa yang Allah tidak suka tapi diizinin? Tuh, pertanyaan berat ini. Yang Allah tidak suka tapi diizinin itu cerai ya. Ya, betul. Siapa lagi? Kalau yang Allah tadi apa? Yang Allah suka tapi Tidak diizinin. oh Bang, Dan kalau Allah tidak suka tapi diizinin itu perceraian, betul. maksiat. Ya Bang ya. Mau kok maksiat tidak kok apa Allah tidak suka tapi diizinin loh. Iya kan kalian ngelakuin dan dijamin sama Allah. Betul. Ya kan? Lu melakukan maksiat, Allah tidak ninggalin. Yang ninggalin Allah tuh kalian. Kan gitu. Nah, Allah suka tapi tidak izinin pada saat saya sudah siap-siap mau ibadah haji. Naik haji lah. Umroh lah. Allah suka kan? Bang? Betul, betul. Nah, saya udah siap segala macam, katanya besoknya pada saat saya mau berangkat, saya meninggal Bang. Kan gak diizin sama Allah untuk saya ikut ke sana. Benar kan? Iya, iya. Allah suka tapi saya nggak diizinin. Bukan guys. Jadi apa namanya? Di sini kita harus tahu apapun yang terjadi kita jangan tinggalin Allah. Tinggalin kemaksiatan. Allah nggak akan ninggalin. Tapi sebenarnya yang ninggalin Allah itu kalian-kalian yang melakukan kemaksiatan. Saya nggak mau bercerai sebenarnya pada saat saya sama istri saya. Tapi memang hukumnya harus bercerai karena agamanya berbeda. Tapi di sinilah yang saya lakukan inilah. Alhamdulillah. Seperti pertanyaan tadi itu. Terkadang ada yang kita lakukan sesuatu hal yang baik. Tapi mungkin balasannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bukan berarti Allah itu nggak mau ngasih. Tapi Allah tahu kapasitasmu untuk mendapatkan ini. Kapasitasnya bagaimana? Bahwa Allah punya rencana, lu akan dapat lebih dari ini. Tapi kadang orang kan, oh saya udah melakukan hal yang baik ya Allah. Kenapa saya begini? Namanya lu nuntut dong. Kalau lu malah nuntut Allah. Seolah kita yang mendikte Iya, Allah ya. kenapa kita mendikte Allah? Jadi apapun yang diberikan sama Allah kita terima. Karena rencana beliau, rencana Allah itu pasti sempurna, tidak akan mungkin gagal. Makanya pada saat saya sudah melakukan hal baik segala macam, tetap ada fitnahan, tetap ada segala macam, kafe sepi. Ya udah saya jalanin aja. Apa yang kita keluhkan? Kalau nggak suka kita ngeluh, itu aja. Di para nabi aja dapat sengsaranya kayak gimana, masa kita cuma begini aja udah teriak? Kan begitu. Bang Andre mungkin perbincangan pada kesempatan kali ini mungkin ya
cukup. Nanti lain waktu kita lanjut lagi. Baik, terima kasih banyak Bang Andre. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.